Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan menjawab komentar dari salah satu viewers, yaitu dari CPT888. Jadi pertanyaannya ini seputar Catizen airdrop ya teman-teman. Langsung aja kita baca. Bang, bahas Catizen. Kenapa pembagian tokennya tidak adil untuk pengguna yang tidak modal banyak? Pemain lama yang nggak modal tapi level kucingnya tinggi, dapat tokennya itu cuma sedikit. Tapi untuk pemain baru yang modal itu bisa dapat banyak. Karena konsepnya jadi pay to win. Pemain lama nggak dianggap. Kalau menurut saya kurang tepat ya. Karena teman-teman cek aja deh di kolom komentar video sebelumnya itu ya. Ada loh yang modal $140, bahkan ratusan dolar, itu dapat tokennya cuma 2 keti, 5 keti. Jadi belum tentu ya yang modal banyak pasti dapat token banyak, itu belum tentu. Karena saya baca di komentar itu ada yang modal banyak dapatnya dikit. Bahkan rugi lah bisa dibilang ya. Kalau punya saya kan modal ya modal teman-teman ya, tapi kan masih profit gitu kalau dihitung-hitung. Nah untuk yang di komentar itu saya baca modal banyak tapi rugi. Jadi belum tentu walaupun ada yang modal banyak tapi dapat token banyak, enggak ya. Terus kalau untuk masalah pemain lama level kucing tinggi tapi dapatnya dikit. Nah ini nggak tahu lagi developernya yang tahu ya. Mungkin teman-teman belum maksimal garapnya. Contohnya jarang check in, bukan check in yang pakai ton ya, tapi yang check in biasa itu, check in gratisan, login Catizen itu biasanya kan ada ya. Nah terus kemudian langsung aja kita bahas untuk klarifikasinya teman-teman. Sebenarnya Catizen itu sudah klarifikasi, yaitu mana Telegram saya teman-teman. Sebentar. Nah ini dia udah saya copy dan udah saya translate ya. Jadi klarifikasinya itu kapan lupa saya. Pokoknya beberapa hari yang lalu. Langsung aja kita baca translate-nya teman-teman. Mana ini? Nah ini dia. Nah pada tanggal 14 September itu token Catizen kan didistribusikan ya, dan Catizen menerima banyak tuduhan lah gitu, dibilang scam, kemudian gak adil kayak gitu-gitu ya, karena memang banyak yang dapat dikit ya walaupun modal banyak. Kemudian Catizen ini menjelaskan bahwa tanggal 6 Juni ini Catizen itu mengadakan kayak voting teman-teman, mengadakan voting, tanya nih ke komunitasnya, halo komunitas Catizen kayak gitu ya misalkan. Jadi ini pembagian airdropnya ini mau dihitung berdasarkan apa? Berdasarkan ini nih mana tadi, airdrop atau SVKT itu ya teman-teman, yang koin kayak ada huruf AA-nya gitu, terus kayak gak jelas gitu AB apa-apa itu. Mereka tanya yang dihitung itu koin VKT, Fishcoin, terus WKT atau Exen. Mereka tanya atau voting ya. Kemudian hasil votingnya menunjukkan bahwa banyak komunitas yang memilih yang dihitung adalah SVKT. Catizen itu mengamati dulu nih. Nah, tapi setelah diamati selama proses peninjauan gitu ya, dari data airdrop Catizen ini, Catizen itu menemukan banyak akun-akun yang memanfaatkan bot atau mainnya itu nge-cheat lah kayak gitu ya. Mereka pakai bot, pakai script untuk meningkatkan kecepatan SVKT-nya ya. Ya teman-teman tahu sendirilah di TikTok itu kan banyak video berseliweran yang curhat kecewa soal Catizen ini karena sudah laptopnya atau komputernya nyala 24 jam non-stop, gak pernah berhenti, kemudian ada banyak akun. Nah itu kan salah satu bukan pakai script tapi nyala non-stop ya teman-teman. Salah satu menurut saya bisa dibilang gimana ya, dibilang curang juga enggak, tapi dibilang nuyul ya. Nah pokoknya cara-cara seperti itulah yang menurut Catizen dapat merugikan para pemain airdrop sejati dari Catizen ini gitu ya. Kasihan yang bener-bener main manual gitulah intinya. Catizen juga sebelumnya sudah mengingatkan ya teman-teman pada tanggal 2 Mei yang menyatakan setiap upaya orang untuk curang menggunakan script, bug, kode, mengundang bot tidak akan ditoleransi ya teman-teman. Jadi itu memang benar-benar tidak dimaafkan kalau pakai bot atau script. Kalau nuyul mungkin masih bisa dimaafkan ya, karena kan pakai akun asli, online asli, nggak pakai bot-bot kayak gitu. Mungkin ya. Nah sampai cerita tadi, para airdropper ini, pemain Catizen ini kan pasti fokus tuh yang dihitung SVKT nih. Mereka berlomba-lomba meningkatkan
SV Kitty-nya gitu. Ketika semua pemain ini berlomba-lomba meningkatkan saldo V Kitty, Catizen ini ternyata mengubah aturannya, mengubah yang dihitung bukan lagi SV Kitty. SV Kitty tetap dihitung, cuma sedikit gitu ya teman-teman. Tapi yang dihitung utamanya itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah interaksi on-chain, terus penyelesaian tugas, serta pembelian dan konsumsi Fish-Coin. Interaksi on-chain itu seperti apa? Yaitu kita check-in yang bayar pakai Toncoin itu ya. Menurut saya itu sebenarnya worth it teman-teman walaupun bayar karena murah dan dapatnya juga lumayan kan ya. Kemudian yang kedua penyelesaian tugas itu ya tugas-tugas yang ada di Catizen, misalkan retweet, terus like postingan Twitter kayak gitu-gitu termasuk tugas harian ya teman-teman. Lalu untuk pembelian dan konsumsi Fish-Coin itu ya kalian seberapa sering membeli koin Fish atau Fish-Coin dan juga mengkonsumsinya. Konsumsi termasuk memancing. Kemudian apalagi membeli kucing, nah itu termasuk konsumsi. Nah maka dari itu walaupun teman-teman merasa saldo V Kitty-nya banyak tapi kok dapatnya dikit, ya mungkin teman-teman jarang interaksi on-chain, jarang check-in yang bayar pakai ton itu, jarang banget ya. Bahkan check-in yang gratisan itu nggak pernah atau jarang. Kemudian untuk teman-teman yang levelnya kucingnya itu tinggi-tinggi, 267 level kucingnya tapi cuma dapat dikit, itu ada, serius teman-teman. Saya sempat menemukan di grup itu level kucing 267, dapat Catty-nya itu cuma 20 kalau nggak salah. Padahal level kucingnya 267 yang gemuk-gemuk itu ya. Wow, parah sih. Nah, ternyata yang dihitung adalah on-chain. Walaupun level kucingnya tinggi tapi nggak pernah check-in, nggak pernah nyelesain tugas harian, keaktifan dalam game, itu ya percuma gitu. Fokus membesarkan kucing, level kucing dan membesarkan SV Kitty, ternyata yang dihitung ini tadi. Kenapa tiba-tiba Catizen itu memutuskan yang dihitung adalah ini berdasarkan ini tadi, ketiga hal ini tadi ya, karena supaya menjaga keadilan, memastikan bahwa pemain airdrop sejati menerima hadiah yang pantas gitu teman-teman. Nah kalau dari sini sih saya setuju ya. Jadi buat teman-teman yang memang aktif itu kan kelihatan, oh data on-chain-nya itu aktif. Jadi si Catizen memberi airdrop yang cukup gitu. Loh bang, tapi saya garapnya maksimal, aktif check-in, aktif membeli Fish-Coin, aktif ngapa-ngapain lah pokoknya, tapi kok dapetnya cuma dikit. Nah kalau hal itu saya juga nggak tahu teman-teman, karena saya juga bukan developer. Tapi kalau asumsi saya, menurut saya mereka ini mendistribusikan tokennya itu pakai sistem, pakai robot atau pakai AI gitu. Jadi nggak manual tuh, akun kalian dicek sama manusia, kayaknya sih enggak ya. Karena bayangin aja kalau manusia yang ngecek itu butuh waktu berapa lama, sedangkan playernya itu banyak sekali. Nah menurut saya mereka pakai bot, pakai sistem. Jadi sistemnya disuruh ngecek pemainnya berdasarkan kriteria tertentu. Kalau pencapaiannya segini kasih 2 Catty gitu. Kalau pencapaiannya segini sampai segini kasih 1000 Catty, kasih 200 Catty. Jadi mereka sudah pakai kayak program gitulah. Dan mungkin programnya itu kurang sempurna. Yang jadi masalah ini ya, programnya kurang sempurna. Programnya kayak random aja gitu, ngacak. Walaupun yang modal banyak dan aktif itu dikasih koin cuma 2 Catty atau 5 Catty ya. Itu sih menurut saya kesalahan mereka kalau memang programnya yang gak sempurna ya. Tapi terlepas dari hal itu saya juga gak tahu, ini hanya asumsi saja. Nah kalau berdasarkan pengalaman saya waktu garap airdrop Catizen ini, saya itu check in yang bayar pakai ton itu jarang. Ya walaupun pernah tapi jarang gitu. Tapi kalau login harian yang gratisan itu saya hampir setiap hari ya. Kemudian untuk kucing yang mengawin-ngawinkan itu saya pakai yang otomatis. Kalau untuk Fish-Coin saya waktu itu top up pertama itu pakai mancing, full mancing, nggak beli kucing sama sekali. Top up kedua itu saya top up 4 kali teman-teman ya. Jadi saya dikit-dikit top upnya. Terus yang top up kedua saya pakai untuk beli-beli kucing, dan saya imbangkan lah mancing beli kucing kayak gitu. Dan saya total modal yang saya habiskan adalah sekitar $50, dan itu sekitar 700 ribuan kalau sekarang kayaknya ya. Kemudian saya dapat 200 Catty. Kalau dicek
dari harga kemarin saya sekitar nanti dapat 2 jutaan lebih gitu. Ya masih profit kan, balik modal plus profit gitu. Nah mungkin gitu aja ya teman-teman yang bisa saya bagikan di video kali ini. Jadi terima kasih buat yang sudah komentar dari CPT 888. Jika ada salah kata atau kurang jelas penjelasan dari saya ya mohon maaf. Tapi jangan lupa tekan like-nya jika teman-teman suka. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.